Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tiba lagi di Renungan Malam pada malam hari ini. Dan saat ini memulai semuanya, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah, mengucap syukur atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar apa yang boleh kami baca dan renungkan dapat kami terapkan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-28 yang menyatakan, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki bulan baru di tahun 2021 ini, yaitu bulan Februari. Bulan yang begitu identik dengan perayaan Hari Kasih Sayang, dengan diwarnainya berbagai hal-hal seperti bunga, coklat yang kalau kita lihat di toko-toko sudah mulai dijual beli, gitu kan, guna mengungkapkan rasa sayang, rasa cinta kepada orang-orang di sekitar. Selain itu, rasa cinta dan kasih juga identik dengan kata-kata puitis dan juga nada-nada atau simfoni-simfoni yang menyentuh hati. Namun pertanyaannya, sudahkah kita membagikan cinta kepada sesama? Ataukah berbagi kasih selama ini hanya kita tujukan kepada orang-orang yang kita kenal saja, sesama kita yang ada di sekitar kita, tapi orang-orang yang di luar dari orang-orang di sekitar kita lupa untuk berbagi kasih kepada setiap mereka. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, berbicara tentang cinta dan kasih, maka bacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang hukum yang terutama. Tentu tidak asing lagi bagi setiap kita, hukum yang terutama adalah kasih, yaitu baik kasih kepada Allah, yaitu hukum yang terutama, dan juga kedua dari hal itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Kedua hal ini menjadi tugas panggilan kita, terutama sebagai orang Kristen. Hal ini mengingatkan kita kepada sosok Yesus sebagai anak Allah yang telah menadankan kasih terlebih dahulu lewat kematian, kelahiran, bahkan kebangkitannya bagi setiap kita. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen yang adalah pengikut Kristus, maka tugas panggilan kita ialah menjadi pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah kehidupannya, yaitu Kristus yang berbagi kasih. Tentu saja kita dituntut atau diharuskan untuk hidup dalam kasih. Saya mau mengutip sebuah kata-kata dari seorang teolog Kristen bernama Jordan Moltmann maksud saya. Dia berkata begini,
Jalan hidup yang harus dilakukan sebagai pengikut Kristus ialah mengatasi berbagai perbedaan etnis, sosial, dan gender di tengah-tengah masyarakat. Hal ini hendak mengartikan bahwa sebagai pengikut Yesus, maka tugas dan tanggung jawab kita ialah hendaknya menyatakan kasih Kristus bagi orang-orang di sekitar kita, menyatakan keadilan dan kesejahteraan bagi sesama tanpa memandang perbedaan suku, agama, jenis kelamin, bahkan perbedaan kemampuan. Sebagai contoh, jika kita hadir di tengah-tengah orang yang mengalami disabilitas, kita seringkali mengucilkan mereka. Dan ketika kita belajar tentang kasih, maka kita mau belajar bahwa kasih itu merangkul setiap golongan, termasuk mereka yang menyandang disabilitas. Lalu kita juga hadir untuk menjadi penengah bagi kasus-kasus ketidakadilan yang mengandung unsur-unsur sara. Inilah wujud kasih yang hendaknya kita nyatakan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Kasih, cinta bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar coklat, bunga, atau hal-hal yang berbau hari kasih sayang pada bulan ini. Namun kasih dan cinta lebih dari sekedar hal itu, yaitu sama halnya ketika Yesus membuktikan cintanya lewat kelahiran, kematian, dan kebangkitannya bagi setiap kita, maka kasih dan cinta itu adalah sebuah bentuk wujud nyata kita memanusiakan manusia yang ada di sekitar kita. Apapun kondisi kehidupan mereka, apapun suku mereka, apapun ras mereka, apapun agama mereka, apapun kemampuan mereka, kiranya kita hadir bagi setiap mereka. Dengan mewujudkan hidup yang penuh kasih tersebut, maka kita telah melakukan kedua hukum yang terutama. Karena bagaimana kita mau berkata kita mengasihi Tuhan jika kita mengabaikan sesama kita? Dan bagaimana kita mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita kalau kita hanya berkata-kata? Mari bersama mewujudkan cinta kasih Allah lewat kehidupan yang senantiasa mengasihi sesama kita. Hadirkan cinta kasih Allah kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Jadilah wajah-wajah Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat berbagi cinta kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh bersama merenungkan akan cinta kasih Tuhan yang boleh nyata dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Dan kami boleh belajar untuk berbagi kasih bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati, tuntun, dan sertai setiap kami agar kami dapat berbagi kasih dan mewujudkan cinta kasih kepada sesama. Sebagai wujud kami mengasihi Engkau dan juga orang-orang di sekitar kami. Kami akan beristirahat Tuhan, sertai dan tuntun setiap langkah kehidupan beriman kami. Ini doa, ini syukur yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.